Bapak-bapak tetap bisa melihat, bisa menyaksikan lewat fasilitas virtual, kemudian dilaksanakan di tempat yang memang sudah bersertifikat halal, dilaksanakan oleh orang yang punya kemampuan dan punya sertifikat bahwa dia berhak untuk memotong hewan kurban dengan halal, kemudian dikelola secara hygiene dan bersih, serta tidak melupakan juga peraturan mengenai ketentuan COVID-19 saat ini. Kita melaksanakan pemotongan hewan kurban di RPH yang memang sudah menjadi tempat untuk pemotongan hewan kurban, dan ini salah satu tempat pemotongan hewan kurban milik pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Kita akan melaksanakan di sana. Kemudian apa sih sebetulnya tebar salur kurban itu? Program ini dilaksanakan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat atau peternak pekurban yang ingin tetap melaksanakan kurban tapi mungkin secara fisik tidak terlibat langsung. Kita ada dua. Pertama, program tebar, di mana pekurban melaksanakan kurban, kemudian hewannya atau dagingnya diberikan kepada pekurban, kemudian pekurban membagikan sendiri. Itu program tebar. Kemudian program salur. Nah, di sini pekurban menitipkan hewan kurbannya kepada kami, kemudian kami akan mendistribusikan hewan kurban itu ke penerima, calon penerima. 2 tahun lalu kami sudah melaksanakan program ini bekerja sama dengan salah satu perusahaan di Singapura yang mengkoordinir para pekurban di Singapura. Kita menyebarkan sampai ke 3 wilayah kabupaten. Pertama untuk Tasik, kemudian untuk Garut, kemudian untuk Bandung. Nah, itu adalah bagian dari kerjasama kita dengan pekurban. Kemudian yang kita salurkan berupa daging yang sudah dipotong, yang sudah dikemas dalam bentuk dus. Nanti mungkin teman-teman yang lain akan menjelaskan secara detail bagaimana, seperti apa bentuknya. Mungkin nanti ada di sesi berikut dan ada live show. Di sini ada video pendek, mungkin bisa disaksikan bagaimana peternakan kita mengelola ternak dengan baik. Bisa disaksikan mungkin sekitar 2,5 menit. Ini hewan-hewan kurban.
Nah, itu barangkali mungkin gambaran apa yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Kita mempunyai kandang di lokasi di Malangbong dengan luas sekitar 16 hektar. Populasi pada saat ini populasi domba saat ini sekitar 4.500. Nah, saya akan coba menceritakan bagaimana domba yang kita siapkan untuk kurban. Kita memakai jenis breed yang unggul dari sisi daging, penghasil daging, dan kita memakai betina dari Garut, di mana domba Garut ini mempunyai kemampuan untuk menghasilkan anak yang cukup banyak dibandingkan jenis yang lain, atau bahasanya prolific gitu. Sedangkan domba pejantannya kita memakai Dorper. Kita Dorper melaksanakan impor 2 tahun lalu dari Australia, kemudian kita mengadakan persilangan selama 2 tahun, dan hasilnya alhamdulillah itu menjadikan domba yang unggul dari sisi produksi daging. Daging yang dihasilkan cukup baik, dan pertambahan berat badan atau bobot perharinya itu sangat baik. Sehingga domba ini layak kita kembangkan. Kemudian untuk kebutuhan sendiri kita di sini di resto, salah satu daging domba yang dipakai untuk salah satu menu yang andalan kita. Nah, ini adalah domba-domba yang dikembangkan oleh kita. Populasi kita hasil pengembangan silang antara domba Garut dengan domba Dorper saat ini sudah mencapai 1.000 ekor, ya, terdiri dari jantan dan betina. Nah, ini domba-domba inilah yang sekarang dikembangkan menjadi salah satu unggulan di company kita, di perusahaan kita, persilangan antara domba Dorper dan domba Garut. Kemudian untuk tata laksana pemeliharaan, kita sangat concern sekali mengenai kesehatan hewan atau kesehatan ternak. Kita mempunyai dokter hewan yang rutin memeriksa kesehatan hewan, baik itu yang induknya, yang jantannya, yang anaknya, atau yang sedang dilaksanakan penggemukan. Dokter hewan melaksanakan pemeriksaan secara rutin. Ini jika terjadi misalkan domba-domba sakit atau domba kurang sehat, kita isolasi. Kemudian kita lakukan treatment yang harus kita lakukan. Kemudian dari hasil persilangan antara domba Garut dan Dorper ini mempunyai anak-anak yang kita identifikasi dengan jelas. Di sini terlihat di gambar, di telinga atau di kuping ada nomor. Ini adalah nomor identitas ternak, di mana setiap ternak unik, punya nomor. Nah, nomor ini akan memuat nanti kapan lahirnya, jenisnya apa, misalkan jantan atau betina. Nah, dengan identitas ternak ini, kita akan mengetahui persis umur daripada domba tersebut. Sedangkan salah satu syarat dari kurban adalah cukup umur. Nah, domba-domba kita secara tidak langsung punya sertifikat atau tanda lahir atau tanggal lahir, ya. Kita dengan jelas kita punya catatannya bahwa domba ini cukup umur untuk dilaksanakan kurban. Kemudian untuk pemeliharaan selanjutnya, pakan. Apa yang kita lakukan dengan pemberian pakan di kandang kita? Pemberian pakan di kandang kita mempunyai kualitas yang sangat terjaga. Kita punya nutrisionis, ahli-ahli pakan yang menghitung kebutuhan pakan untuk domba. Berapa persen proteinnya, kemudian berapa persen energinya, kemudian berapa banyak yang harus dikonsumsi. Semua dihitung berdasarkan kebutuhan. Jadi kita di sini menerapkan animal welfare, bahwa hewan dipelihara dengan baik, kemudian diperlakukan dengan baik, kecukupan pakan, kecukupan minuman, kebersihan kandang, dan kesehatan tentu sangat diperhatikan. Nah, ini sistem pemberian pakan ada 2 yang di kita, yang intensif, di mana dilakukan pemberian pakan secara intensif ini untuk domba-domba penggemukan. Kemudian ada juga yang semi intensif. Semi intensif artinya pemberian pakan tetap dilakukan di kandang, tapi juga ada grazing atau gembala gitu. Ini khusus untuk domba-domba betina yang kita kawinkan. Jadi di dalam waktu tertentu dilakukan grazing atau gembala, sehingga ada exercise, ada latihan
biasanya kan kalau untuk melahirkan itu perlu jalan-jalan lah. Ini pun sama kita lakukan untuk domba. Jadi domba-domba yang dikawinkan kemudian menjelang kelahiran kita ada exercise atau latihan untuk jalan-jalan gitu. Dan kebetulan lahan kita cukup luas untuk melakukan grazing, ada sekitar 16 hektar. Sebagian untuk dilakukan grazing. Itu untuk pemeliharaan hewan. Kemudian kita juga dalam melaksanakan pemeliharaan hewan itu bekerja sama dengan beberapa kelompok gitu. Sampai saat ini ada 32 mitra yang bermitra dengan kita, terdiri dari pesantren, kemudian masyarakat umum, kemudian kelompok tani, dan lain sebagainya. Mereka bermitra dengan kita untuk mengembangkan domba. Kemudian mereka menerapkan manajemen yang kita lakukan. Jadi seolah-olah, bukan seolah-olah, memindahkan manajemen apa yang kita lakukan di kandang kita ke kandang peternak. Nah, hasil yang didapat diharapkan itu sama dengan yang kita lakukan di kandang. Ada standar minimum baik untuk kandang, untuk jumlah ternak, untuk pemeliharaan, semua standarnya harus sama dengan yang kita lakukan. Salah satu contoh ini yang kami tampilkan adalah kelompok Nurul Hidayah. Ini salah satu kelompok di pesantren di Garut. Populasi waktu awal pemeliharaan sekitar 1,5 tahun yang lalu populasinya 200. Sekarang dengan perkembangan dan kemudian ada kemauan, ini populasi di Pondok Pesantren Nurul Hidayah sudah mencapai 600. Yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi bahwa kelompok Nurul Hidayah ini menjadi salah satu juara OPOP, One Product, One Pesantren untuk tingkat Jawa Barat tahun lalu, sehingga cukup membanggakan bagi kami bahwa bermitra dengan hal yang sangat membantu dari sisi ekonomi untuk mitra kita. Kemudian pernah juga ini dimuat di salah satu majalah Terobos, dikupas tuntas mengenai pesantren. Sekarang pesantren Nurul Hidayah sudah istilahnya apa ya, mempunyai rekanan ataupun pesantren-pesantren yang ingin belajar juga dan didukung oleh BJB dalam hal ini, Pak Rosid ya. Ini menjadikan produk domba ini produk yang sangat diminati dan sangat cocok untuk dikembangkan di wilayah-wilayah pedesaan. Infrastruktur misalkan rumput, kemudian kandang, segala macam, dan kebiasaan budaya masyarakat yang cukup kental dengan domba itu sangat membantu. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan produk yang kita hasilkan yang akan kita jadikan hewan kurban. Barangkali itu Pak Yudi, Pak Moderator. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Asep. Tadi dari aspek ternaknya, jadi kalau tadi sampaikan sama Pak Ustadz Budi ingin lihat ternak bagus itu harus di New Zealand, kalau ingin lihat ternak digembalakan di Jawa Barat juga ada, di Malangbong itu. Jadi dombanya jalan-jalan, dan itu kalau bikin foto, konten cukup baik. Tadi ternak itu dipelihara sudah. Itu dilakukan oleh satu sisi perusahaan, salah satu grup perusahaan kami namanya Agroinvest Sama. Mereka membibitkan domba, membiakkan domba, menggemukkan domba, bermitra dengan peternak, lalu menjadi off-taker daripada para peternak binaan. Juga tadi juga dibiayai juga oleh kredit usaha rakyat, bagaimana mengembangkan potensi-potensi masyarakat bisa melakukan budidaya ternak menggunakan fasilitas kredit perbankan yang misalnya berbunga murah atau fasilitas ada juga yang bagi hasil yang dilakukan itu. Tapi yang jelas bagaimana memberdayakan para peternak di pedesaan menjadi sebuah peternak yang mandiri pada ujungnya. Nah, setelah domba itu sehat, siap dipotong, gemuk, kemana domba itu akan dipotong? Kita mengkolaborasikan, salah satu grup perusahaan kami adalah
Berkah Citra Agro. Berkah Citra Agro ini adalah perusahaan di grup kami yang bergerak dalam hilir daripada produk peternakan. Perusahaan ini bergerak dalam pemotongan hewan, lalu fasilitas pendingin. Kami memiliki 10 buah pendingin dengan ukuran kurang lebih 10 kali 10, mungkin sampai 2.000 ton daging bisa masuk dalam pendingin itu, yang nanti akan digunakan. Ada rumah potong hewannya juga, meskipun kita gunakan sekarang yang milik pemerintah, tapi kita juga memiliki rumah potong hewan halal untuk ternak domba juga. Juga ada juga yang namanya Agromit Shop. Ini bagaimana mendisplay daging, menjual, dalam mengedukasi masyarakat mengenai daging yang halal, toyiban, yang halal dan hygiene. Di mana mereka udah Agromit Shop ini menggunakan cold chain, ada beku, ada chill. Juga kita BCA ini juga bergerak dalam resto, di mana resto ini bergerak pada bagaimana mengirim produk dari farm to the table, dari farm sampai meja makan. Jadi yang dimakan oleh konsumen adalah ternak yang baik, dipotong dengan halal, dan juga di handling dagingnya dengan hygiene. Dan ini semangat ini yang ingin kita lakukan juga dalam produk Tebar Salur. Untuk itu saya persilakan Pak Dewan dari Berkah Citra Agro atau Agromit Shop untuk menyampaikan paparannya mengenai bagaimana processing yang akan dilakukan. Terima kasih. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator yang telah memberikan waktu untuk kami dari Agromit Shop untuk ikut berpartisipasi dalam sosialisasi atau menjelaskan program Kurban Tebar Salur ini. Baik, mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu lebih jelas. Nama saya Dewan. Kegiatan saya sehari-hari adalah di PT Berkah Citra Agro, khususnya mengelola hilirisasi dari produk peternakan, khususnya domba dan kambing. Dan sudah barang tentu dalam proses hilirisasi ini itu erat kaitannya dengan aspek halal dan sanitasi higienis. Baik, mungkin keberadaan kami di sini yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dan sanitasi higienitas, dalam hal ini NKV, itu akan diterapkan juga dalam program Kurban Tebar Salur ini. Nah, sebelumnya mungkin saya sampaikan apa itu yang namanya NKV ya. Jadi NKV itu adalah bukti tertulis berupa sertifikat yang sah yang telah memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi tertentu. Nah, NKV ini diterbitkan oleh pemerintah, khususnya Dinas Peternakan Provinsi. Jadi kalau sudah mendapatkan sertifikasi NKV, berarti kita sudah mendapatkan sebuah kelayakan untuk produk pangan yang menjamin produk keamanan pangan. Nah, mungkin yang kedua adalah mengenai sertifikasi halal. Nah, sertifikasi halal ini erat kaitannya dengan sistem jaminan halal.
Jadi sertifikasi halal secara administratif adalah fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Nah, PT Berkah ini sudah mendapatkan fatwa yang memproduksi kehalalan produk berdasarkan syariat Islam. Jadi sertifikasi halal ini itu didapatkan dari LPPOM MUI atau lembaga pengawasan obat dan makanan dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa sertifikasi halal ini itu erat kaitannya dengan sistem jaminan halal. Nah, sudah barang tentu Agromidshop di sini itu sudah mendapatkan sistem jaminan halal yang merupakan sistem yang memberikan jaminan halal terhadap semua produk yang dihasilkan di Agromidshop ini. Nah, erat kaitannya dengan program Kurban Tebar Salur ini bahwa sertifikasi halal dan NKV atau sanitasi higienitas ini akan diterapkan di program Tebar Salur Kurban. Ya, bisa dilanjut. Nah, untuk awalnya mungkin secara berurutan kita bicarakan dulu masalah halal. Baru berikutnya adalah masalah sanitasi higienitas. Nah, untuk halal di sini mungkin sudah barang tentu, mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asep, bahwa dalam kurban ini yang pertama adalah ternaknya sendiri halal. Tadi sudah panjang lebar disampaikan, mulai dari pemeliharaan sampai ternak itu sampai ke tempat pemotongan. Nah, untuk proses pemotongan yang sesuai dengan sistem jaminan halal, itu kita sudah menyiapkan atau mempunyai sarana prasarana yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk standar halal. Misalnya untuk untuk peralatan yang kita gunakan adalah peralatan-peralatan yang sangat memenuhi. Untuk tempat pemotongan bisa dilihat di gambar. Ini pemotongan selain untuk mencapai atau memenuhi standar halal, juga memenuhi standar sanitasi. Di mana kita tempat pemotongannya tidak seperti pada umumnya. Umumnya kan di lantai atau kalau kurban bahkan di tanah ya. Nah, ini kita ada sarana khusus, kemudian juga untuk peralatan yang digunakan seperti pisau itu sangat memenuhi standar untuk penyembelihan halal. Kemudian bisa dilanjut. Nah, hal yang penting untuk mencapai kehalalan ini adalah bahwa pemotongnya sendiri atau juru sembelihnya itu harus bersertifikasi halal. Nah, alhamdulillah kita di sini sudah memiliki petugas-petugas penyembelih yang sudah bersertifikasi halal. Nah, barangkali di sini ini secara administratif seperti ini, tapi mungkin secara fakta di lapangan bahwa penyembelih halal itu sudah barang tentu sudah kita tahu semua bahwa mereka harus beragama Muslim, kemudian menjalankan syariat Islam dengan baik, kemudian juga berakal sehat dan mempunyai keterampilan. Nah, alhamdulillah di PT Berkah Citra Agro ini, khususnya di Agromidshop, kita mungkin satu-satunya kalau di Bandung perusahaan yang menjual produk berasal dari domba yang bersertifikasi halal. Jadi mungkin ini keunggulan kita yang akan bisa membantu atau akan dikolaborasikan dalam program Tebar Salur Kurban ini. Nah,
ini mungkin pengalaman tahun yang sebelumnya, tapi untuk tahun ini akan jauh lebih baik dari ini karena kita akan melakukan proses penanganan daging yang memenuhi standar sanitasi yang baik. Kita akan melakukannya nanti di tempat yang sudah bersertifikasi NKV. Jadi dari lantainya, dari pisaunya, dari mejanya, kemudian angkutannya, semuanya itu sudah melalui proses audit oleh lembaga terkait, dalam hal ini oleh Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Jawa Barat. Alhamdulillah, mungkin dari tahun kemarin kita sudah mendapatkan sertifikasi untuk NKV ini atau sanitasi higienitas ini. Lanjut. Nah, nanti ternak-ternak yang sudah kita potong di rumah potong yang bersertifikat halal ini, kita akan kelola dengan sebaik mungkin. Jadi ternak-ternak tersebut atau karkas ini kita akan simpan di ruangan pendingin selama 1 malam. Untuk besoknya kita lakukan pepotongan yang seperti mungkin tadi telah sepintas diperlihatkan dalam video, bahwa ternak ini akan kita potong menjadi 9 bagian, kemudian masuk ke dalam kemasan, nanti ditambahkan juga ke dalamnya adalah bagian kaki, kepala, dan jeroan. Tentunya untuk bagian kaki, kepala, dan jeroan ini dikemas terpisah atau dikemas dalam bungkus plastik, baru disatukan dengan bagian-bagian daging yang lainnya, sehingga untuk kebersihan dan sanitasinya akan sangat terjaga. Dan satu hal lagi, bahwa untuk program kita ini khusus untuk jeroannya akan kita rebus dulu sebelum masuk ke dalam kantong plastik dan sebelum disatukan ke dalam kemasan secara utuh. Jadi kita punya prosedur bahwa untuk bagian dari jeroan usus dan babatnya itu, khususnya babatnya itu tidak mencemari dari bagian-bagian lainnya, sehingga pada saatnya nanti sampai ke para pekurban, itu daging berada dalam keadaan yang sangat aman. Mungkin itu akan kita lakukan, dan untuk pengangkutannya juga sudah barang tentu kita menggunakan dari RPH ke ruang pendingin kita itu akan menggunakan mobil yang berpendingin, sehingga tidak akan terjadi kerusakan selama dalam proses pengangkutan tersebut. Mungkin itu yang akan kita lakukan untuk lebih menjamin keamanan dari produk ternak kurban tersebut. Nah, ini mungkin yang bisa saya perlihatkan, bahwa karkas nanti akan terbagi menjadi 9 potong dan akan dimasukkan ke dalam kemasan. Dan kita sudah barang tentu di sini menggunakan alat-alat yang memenuhi standar food grade ya. Jadi tidak ada alat potong, tidak ada mesin-mesin potong atau mesin-mesin lainnya yang tidak berstandar untuk penggunaan makanan. Jadi semua di sini sudah memperhatikan standarisasi untuk digunakan sebagai alat-alat pengolah makanan. Barangkali untuk distribusi nanti tadi sudah dijelaskan, mungkin tergantung dari lokasi ya. Jadi kami dari Agromidshop sampai ke pemotongan itu dilakukan dengan sangat baik dan dengan memperhatikan standar-standar halal dan sanitasi hygiene. Barangkali itu saja dulu dari Agromidshop yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak D. Iwan atas paparannya. Tadi disampaikan setelah tadi ternak domba yang dari peternakan disampaikan, dipelihara, digemukkan, nyampe ke RPH, dipotong oleh grup kami juga yang bergerak dalam processing hilir, yaitu Berkah Citra Agro atau terkenalnya sedang dengan Agro Meat Shop. Dan kita sudah sampaikan bahwa tadi dilakukan pendinginan 1 malam, dipotong, lalu dikemas. Untuk itu, sekarang saya akan memperlihatkan langsung dari production room kita Agro Meat Shop, Jalan Ciliwung 9, bagaimana cara pengemasan itu, nantinya bentuknya bagaimana, tata cara membaca identifikasi kode-kode dalam kemasan itu bagaimana, karena di situ ada juga QR code-nya, nanti untuk bisa dibaca bagaimana juga itu dikemas. Ini akan disampaikan oleh rekan kita Nuryanto. Jadi Kang Nuryanto untuk bisa memperlihatkan bagaimana proses pengepakan dan nanti juga identifikasi dari produk akhir daripada tebar salur kurban itu. Demikian, silahkan Kang Nuryanto untuk menyampaikan paparannya. Sebentar. Ya, sudah nyambung? Ya, udah Pak Nuryanto. Ya, terima kasih Pak Yudi dan rekan-rekan sekalian yang peserta daripada webinar tebar salur kurban. Nah, di sini saya nanti akan menjelaskan bagaimana kemudian sistem teknologi identifikasi yang kita gunakan, terus kemudian juga nanti bagaimana kemudian sistem packing yang ada, Maaf, ini agak hang. Ya. Ya, silakan. ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya akan menjelaskan terkait bagaimana sistem identifikasi daripada teknologi yang kita gunakan. Peserta webinar untuk menyaksikan bisa menggunakan fasilitas speaker view. Jadi nanti akan terlihat yang menampilkan tuh Pak Nuryanto, speakernya dalam gambar lebih lebar ya. Speaker view gunakan. Terima kasih. Ya, ini nanti kita akan menjelaskan bagaimana kemudian sistem identifikasi teknologi yang kita gunakan dan bagaimana kemudian parting-parting yang tadi sudah dijelaskan ada 9 part bagian, kemudian juga ada 1 set kepala dan kaki, kemudian juga nanti ada 1 bungkus jeroan gitu ya yang akan masuk babat. Nah, nanti kita juga jelaskan bagaimana kemudian packing daripada daging tersebut di kardus yang sudah kita siapkan. Oke, yang pertama nanti dari sistem order yang pertama, pelanggan atau konsumen nanti bisa atau mudohi nanti bisa mengakses yang namanya bit.ly tebar salur. Nah, di situ nanti mulai dari sistem order, para pelanggan atau para mudohi bisa langsung mengakses bagaimana cara proses memesan program tebar salur kurban. Ya. Nanti nama yang sudah dipesan dan paket yang sudah dipesan itu secara otomatis akan masuk ke dalam sistem email yang pemesan atau mudohi masukkan gitu, input. Nanti di sana ada invoice dan proses tagihan pembayaran yang bisa mudohi bayar gitu ya. Itu secara otomatis akan berjalan demikian. Teknologi yang pertama dalam sistem order. Oke. Kemudian untuk dalam proses identifikasi bagaimana sih kita menyiapkan domba yang dipotong mulai dari hidup sampai kemudian bagian karkas yang nanti disiapkan, daging sampai kemudian packing itu tidak akan tertukar. Jadi jangan khawatir kalau domba dan daging yang
Bapak Ibu terima nanti itu tidak akan tertukar. Nah, kemudian yang pertama nanti kita akan menyiapkan yang namanya sudah menyiapkan kalau nanti Bapak Ibu sudah masuk ke dalam satu sistem ordernya, nanti kita sudah siapkan yang namanya nama mudohi, ya. Kemudian juga nanti Bapak dan Ibu mendapatkan nomor urut potong atau jadwal daripada pemotongan itu waktunya kapan, ya. Kemudian nanti juga kita akan siapkan nomor identitas domba. Kalau tadi Pak Asep sudah menyampaikan bahwa sistem produksi domba di kita, di PT Agro Investama, sudah menyiapkan yang namanya ID daripada domba. Jadi jangan khawatir, Ibu memesan paket A, paket B, paket C, paket D itu sudah dilengkapi yang namanya ID domba, identitas domba. Identitas domba ini nanti berisi yang namanya jenis domba itu apa, kemudian juga nanti ada yang namanya berat badannya berapa, terus kemudian juga jenisnya apa, jantan atau betina, dari jenis ternak apa, itu nanti semua akan berada di ID domba. Selama domba itu hidup akan terrecord di sini begitu. Kemudian kode paket. Nah, di situ kode paket kalau dilihat bahwa nanti sistem order kita paket untuk jantan itu ada 4 ya. Ada jantan ada 4 mulai dari paket hemat, kemudian paket standar, terus kemudian juga yang ketiga adalah paket super. Nah, yang paling bagus banget ini yang namanya paket istimewa. Tentu ya, begitu ya. Jantan dan betina sama. Betina juga hemat, standar, super, dan istimewa. Nah, paket hemat itu mulai daripada 36 kilo sampai kemudian 40 kilo. Nah, itu. Jadi kalau jangan khawatir Ibu, bobot domba yang besar itu adalah bentuk keyakinan bahwa dombanya itu adalah cukup umur. Nah, mungkin barangkali di tempat lain itu ada yang sampai 15 kilo, 20 kilo, itu kita ragu, Pak. Bu, kita ragu bahwa umurnya itu adalah cukup umur. Nah, kalau kita melihat umur yang cukup adalah musinah adalah 1 tahun, atau jazaah untuk domba adalah 6 bulan, itu berkisar kurang lebih dia bobotnya sudah lebih daripada 25 kilo sampai dengan 30 kilo itu udah relatif sudah cukup umur begitu ya. Jadi kita pastikan bahwa dombanya Bapak dan Ibu yang pesan adalah cukup umur. Mulai daripada 36 kilo sampai dengan 40 kilo, terus kemudian 41 kilo sampai kemudian 45 kilo, paket standarnya. Paket supernya mulai dari 51 kilo sampai dengan 46 kilo sampai 50 kilo, dan yang paket istimewa nih jangan khawatir nih, luar biasa bobotnya, nanti kita akan sajikan seperti ini, itu mulai daripada 50 kilo ke atas sampai dengan 65 kilo, bahkan sampai ada yang 100 kilo. Itu kita kasih bonus untuk Bapak dan Ibu sekalian, ini masuk ke dalam paket yang nanti istimewa. Nah, hasil produknya juga istimewa, harganya murah gitu ya. Ini nanti ada identifikasinya seperti ini ya. Nanti Bapak mudohinya itu nanti, misalnya nama saya ini nama Nuryanto bin Tahim, nanti akan dibacakan pas waktu pelaksanaan pemotongan. Dan ini nanti juga akan ditampilkan dalam foto domba. Jadi dombanya juga jangan khawatir, kita akan foto dengan sistem seperti ini, begitu ya. Nanti akan dibacakan pas waktu pelaksanaan pemotongan. Oke, ini nanti akan terus melekat. Nah, ini nanti di sini akan diikat, Ibu dan Bapak, ini nanti akan diikat di sini, Bu. Jadi karkasnya ini atau apa namanya yang sudah dipotong, karkas pas waktu pengauditan yang sudah dipotong, nah ini akan terus melekat dalam satu karkasnya itu ya. Oke, saya buka ya. Ini bisa saya contohkan, saya buka. Ini nanti dia akan, jadi nggak akan tertukar. Di sini ada nomor urutnya, ada stikernya. Ya, di sini adalah nama saya ya. Jadi bukan nama Pak Asep gitu ya. Alhamdulillah nggak tertukar nih. Ada nama Nuryanto bin Tahim. Misalnya, jadi nggak tertukar, bagian papinya nggak tertukar. Jadi ini sudah ada identitasnya jelas. Jadi nomor urut pemotongan juga jelas. Nah, sekarang kita jelaskan di sini nanti ada bagian kepala, Bapak Ibu ya. Jadi setelah nanti pas pemotongan, pas waktu proses breeding, pas pengulitan, ini ada yang namanya kepala dan satu set kaki ya. Satu set kaki, ada 4 kaki. Jadi jangan khawatir nanti kakinya sampai kok kakinya kurang 1, dombanya cacat. Enggak, ya insya Allah nanti dombanya ada 4 kaki, bukan 3 kaki ya. Ini, dan kepalanya utuh gitu ya. Nanti ini akan dimasukkan seperti ini. Dimasukkan ya. Oke, terus kemudian nanti di sini akan ditampilkan yang namanya stiker ya. Nomor urut daripada pemotongan, sesuai dengan identitas
nomor pemotongan ini ya, kode paket dan nomor pemotongan. Insya Allah tidak akan tertukar. Oke, di sini nanti kita bagi akan ada 9 bagian potongan karkas. Yang pertama, oke, di sini ada 2 potong yang namanya paha belakang ya. Bapak dan Ibu ada 2 potong paha dan belakang. Paha belakang nih ya, ini 2 potong ya, oke, utuh. Kemudian yang kedua, ada bagian 2 potong paha depan. Tuh lihat, paha depannya ada, sudah luar biasa, kan gitu ya. Ini artinya bahwa dombanya berkualitas baik, begitu ya. Berkualitas baik dari genetik terbaik dan bobotnya besar, cukup umur, insya Allah ya. Oke, kemudian di sini ada lagi, sudah tadi ada 2 potong paha belakang, 2 potong paha depan. Nah, di depannya ini Bu ya, Bapak dan Ibu nih kalau bisa saksikan, biar yakin. Nah, ini ada bagian iga depan ya. Nih, kalau kita lihat bagian iga depan yang tadi dipotongnya menggunakan gergaji ya. Oke, ini ada 2 potong iga depan ya. Oke, jadi total sudah 6 ya. Ada 6 potong, sudah 6 potong. Nah, kemudian kita masuk lagi ke bagian selanjutnya, yaitu adalah ini 2 potong lagi bagian pinggul ya, pinggul bagian belakang. Nah, kalau di sebelah sini, nah itu kira-kira ada bagian tubuh domba ini dibagi 2. Oke, tadi kita sudah dapatkan 2 potong bagian paha depan, 2 potong bagian paha belakang, 2 potong bagian iga depan, dan 2 potong bagian pinggul belakang. Satu lagi, supaya potongannya bagus, ini ada kepala ya, bagian leher, sorry. Nah, ini ada bagian leher 1 potong. Jadi total 9. 2 potong bagian paha belakang, 2 potong bagian paha depan, terus kemudian ada 2 potong bagian iga depan, dan bagian 2 potong bagian pinggul depan. Nah, sekarang kita tunjukkan bagaimana, oh ya, ada bagian yang lain ya tadi sepertinya, yang terlupa, yaitu adalah kulit dikemanakan, gitu ya. Kulit dikemanakan, terus kemudian nanti ada ususnya seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita sekarang untuk ada berbagi juga, ada unsur sosial berbagi, begitu, jadi mudah yang memesan di sistem kita. Nah, untuk kulit dan kemudian usus ya, itu nanti kita akan salurkan kepada yayasan atau lembaga sosial keagamaan yang sudah kita tentukan, begitu ya. Jadi di situ Bapak dan Ibu juga ada berbagi, begitu, kita mencoba membantu untuk menyalurkan gitu. 2 bagian itu ya, bagian kulit dan bagian yang namanya usus. Oke, nah sekarang bagaimana kemudian? Nah, satu lagi nanti ada 1 set bagian babat ya, babat itu nanti masuk setelah kita cuci, nanti akan masuk di sini. Kemudian nanti kita coba, misalnya ini bisa dibantu untuk bagaimana tata cara menatanya, begitu ya. Di sini ada kita siapkan 1 pack kardus ya. Isi daripada 1 pack kardus ini, Bapak dan Ibu, ini bisa dilihat kardusnya bersih ya. Kemudian kita lapisi yang namanya plastik, jadi rapih gitu ya. Jadi jangan khawatir bahwa kardus ini akan tembus gitu, enggak. Karena di sini sudah kita siapkan yang namanya plastik. Yang pertama nanti dalam tata cara memasukkan kita, nanti ada dibantu oleh petugas kita. Sini nanti ada Pak Anhar, ini bisa dibantu Pak. Ya, ini nanti ada yang namanya bagian paha ya Pak. Nah, Ibu di sini nanti ada bagian paha. Coba bisa dimasukkan dulu bagian pahanya. Oke. Nah, ini nanti ada bagian paha belakang ya. Paha belakang ini kita tata dulu. Kemudian kita masukkan lagi bagian paha depan. Oke, bagian paha depan ditata. Nah, ini nanti ukuran kardusnya, ya ini sambil dimasukkan, ukuran kardusnya di sini adalah 40 cm lebarnya. Lebarnya 40 cm, kemudian bagian panjangnya itu 60 cm, Pak. Ya, 60 cm. Kemudian nanti di sini tingginya dimensi daripada kardus ini adalah 20 cm ya. Jadi ini cukup untuk muat 1 kardus. Jadi jangan khawatir, utuh 1 ekor domba itu masuk dalam 1 kardus gitu ya. Terus kemudian kita masukkan lagi di sini ada bagian iga depan. Ya, bagian iga depan kita masukkan. Oke, bagian iga depan. Ada 2 potong bagian iga depan. Kemudian juga masuk bagian
pinggang belakang. Ya, masuk bagian pinggang belakang. Oke, kemudian satu lagi nih ya. Satu lagi bagian leher. Oke, masuk bagian leher. Nah, ini udah bagus ya. Udah bagus ya. Ini udah satu kompak. Terus kemudian jangan lupa kita di sini masukkan yang namanya kepala, satu set kepala dan satu set kaki. Ada satu kantong. Oke, ini kita masukkan. Ya, kita masukkan. Kemudian ini satu set jeroan, ya. Babat kita masukkan di sini ya. Kita masukkan di sini. Nah, nanti ditanya lagi, mana kulit dan ininya usus. Nah, kulit dan usus kita bantu untuk salurkan kepada Yayasan Sosial Keagamaan. Nah, ini nanti langsung ditutup. Oke, ini ditutup ya, dirapikan. Nah, ini udah satu set seperti ini. Terakhir, pas waktu proses packing, insya Allah tidak akan tertukar. Ini sudah disiapkan identifikasi number. Baru kemudian kita tutup ya. Kita tutup. Nah, terus kemudian, nah di sini alhamdulillah proses. Nah, di sini ada stiker nama mudohinya, ya. Nanti di sini Bapak bisa yang namanya scan identitas daripada domba, ya. Di sini sudah ada identifikasi sistemnya. Nanti kita akan cetak. Di sini tebar salur daging kurban. Nah, itu alhamdulillah ini insya Allah dalam proses identifikasi 1 ekor full tidak akan tertukar. Bapak dan Ibu bisa menikmati daripada daging tebar salur kurban yang kita siapkan dari AgroLem. Ya, ini AgroLem brandnya kita. Di sini juga ada AgroMixop. Nah, ini yang nanti akan distribusikan. Nah, di sini untuk proses pendistribusiannya, ya nanti kita akan bagi dalam proses pemotongan itu. Nanti kita akan atur gitu ya. Nanti kita akan komunikasikan kepada Mudohi kapan jadwal waktu pemotongan. Nah, untuk bisa pendistribusiannya paling cepat. Jadi kalau hari ini hari pertama Bapak dan Ibu dapat jadwal pemotongan misalnya hari tanggal 31. Nanti jangan lupa kita kurban tanggal 31 Juli ya. Tanggal 31 Juli tahun 2020. Nah, itu nanti misalnya Bapak dan Ibu dapat jadwal pemotongan tanggal 31, insya Allah nanti waktu pendistribusian sudah bisa mulai dari tanggal 1 Agustusnya gitu ya. Tapi untuk siang atau sore. Jadi ada proses pendinginan malamnya biar nanti daging juga bagus gitu ya, pendistribusinya juga bagus. Nah, nanti baru kemudian besok harinya bisa kita mulai proses pendistribusian menggunakan tadi ya ada ojeknya, tempat pengirimannya juga sudah bagus gitu. Nah, itu jangan lupa ya, nanti Bapak dan Ibu bisa pesan di bit.ly/tebar salur, T-nya besar, S-nya besar, atau kontak di 081 22 08 11 22 54.000. Nah, itu Bapak bisa pesan. Atau saya, gimana nih udah orang tua, agak susah buat mengakses internet. Gampang, Bapak bisa pesan yang namanya 08 11 22 54.000. Nah, di situ nanti kita akan melayani Bapak dan Ibu yang mau beribadah kurban, yakin dombanya terbaik, dagingnya diproses juga dengan cara baik, ihsan dalam hal pemeliharaannya, halal dalam pemotongannya, dan toyib dagingnya. Penerima manfaatnya juga alhamdulillah. Di packingnya bagus, penerimanya juga senang, Bapak senang, peternak senang, kita senang. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Kang Nur. Jadi itu yang sampaikan langsung dari Processing Room AgroMixop Jalan Ciliwung 9. Kita tadi menyaksikan bagaimana daging tersebut di-packing dan bagaimana identitas atau identifikasi daripada daging-daging itu dimunculkan dalam bentuk catatan-catatan baik dalam packagingnya, dalam di kemasan dalamnya. Itu daging nantinya itu dalam kondisi dingin. Jadi dingin. Tadi sampaikan ada kemungkinan kita masuk juga keluar dari kita kondisi dingin. Jadi ini akan diharapkan daging ini tetap dalam kondisi baik pada saat diterima oleh Mudohi atau pada saat disalurkan ke yayasan-yayasan. Malah kita untuk khusus yang paketnya ada beberapa instansi yang memang telah memesan dalam jumlah besar, itu kita akan dikirimkan langsung dengan mobil box berpendingin ke lokasi-lokasi
yang akan dituju. Nah itu silahkan nanti tadi sampaikan, sekarang kita masuk ke tanya jawab. Saya akan memoderatori mungkin di chat room, silahkan kalau memang ingin dicatat. Sekarang saya akan bacakan dulu yang sudah masuk, tapi kalau yang belum nanti akan saya berikan waktu untuk raise hand. Di sini ada yang udah masuk dari kawan kita bertanya dari Bu Irma, dari Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak. Ini Assalamualaikum, Mbak Maros, ini yang digunakan itu persilangan Dorper sama Garut. Itu dikembangkannya sampai F berapa saat ini? Ini mungkin yang bisa menjelaskan Pak Asep Barli. F berapa itu adalah turunan ke berapa yang kita kembangkan saat ini. Lalu yang dipotong itu adalah final stock, bukan. Jadi yang ditanya itu apakah yang potong itu apakah bibitnya atau memang final stock, atau final stocknya itu F berapa saat ini yang dikembangkan oleh Agro Investama. Silakan mungkin Pak Asep Barli untuk langsung menjawab sambil saya mencatat pertanyaan lainnya. Ya, silakan Pak Asep. Untuk pertanyaan dari Bu Irma, apakah pengembangan ini sampai dengan F1? Betul, Bu. Jadi posisi kita di sini domba mulai masuk Dorper itu 2018. Itu bulan Februari mulai masuk. Kemudian mulai dikawinkan itu bulan Mei 2018. Dari situ sudah mulai kawin antara Dorper dengan Dorper atau Dorper dengan Garut. Mulai ada anak F1, jantan dan betina mulai menghasilkan. Nah, untuk F1 betina, kebetulan kita punya resto di sini, kita dipotong langsung di sini untuk kebutuhan internal kita. Jadi F1 dipotong untuk betina. Kemudian untuk jantan ini dipotong, disiapkan untuk kurban ini, Bu. Jadi kita memang stop di persilangan antara Dorper dan Garut itu sampai F1. Kita belum ada rencana untuk mengembangkan F2 atau berikutnya, tapi stop dulu di sana. Mengingat satu, untuk kebutuhan kita, yang kedua juga kita menjaga bahwa hasil dari persilangan ini tidak kemana-mana gitu. Kita kan punya pelaksanaan nutfah untuk domba Garut atau domba lainnya, kita takut hal ini jadi permasalahan di kemudian hari. Barangkali itu mungkin untuk pertanyaan yang pertama. Ya, terima kasih Pak Asep Barli. Tadi sampaikan jadi betul. Saya hanya menekankan kembali bahwa yang dipotong adalah F1. Ya memang kita finish final stocknya atau commercial stocknya di F1. Jadi baik jantan maupun betina untuk kebijakan kita akan dilakukan untuk tidak dikembangbiakan lagi. Jadi harus untuk itu, dan memang kenapa sekarang juga kurban, mungkin saya sedikit nambahkan Pak Asep ya, kenapa kurban ini sekarang banyak Dorper? Karena kebetulan dalam masa PSBB kemarin itu hospitality industry seperti restoran itu totally stop. Jadi produksi Dorper kita itu cukup banyak, berlimpah, restoran juga yang menerima juga terhenti, warung sate juga tidak buka, mungkin begitu Pak Asep ya. Dan ini adalah berkah juga untuk yang berkurban sekarang bisa menikmati domba-domba Dorper ini dipotong untuk kurban. Jadi karena ini dagingnya akan sangat luar biasa. Yang biasa kita sampaikan, disajikan dalam resto ini. Jadi kita ada cukup banyak dan sebagian ada di peternak sedang digemukkan. Yang nanti besok mungkin mendekati kurban akan panen. Panennya mulai kapan Pak Asep Barli? Yang di kemitraan pengemukan itu? Mulai tanggal 17 Pak. Ya, jadi mulai tanggal 17 itu kurang lebih 2 minggu sebelum kurban, kita akan memanen domba-domba pengemukan ini dari petani mitra untuk disiapkan untuk proses kurban tahun ini. Silakan. Lalu selanjutnya saya sampaikan ini pertanyaan selanjutnya dari Kang Dana. Waduh, suhu siap Kang Dana. Pak Haji, ini solusinya bagaimana mekanismenya bagi komunitas atau lembaga sosial atau lembaga usaha yang ingin kerjasama sebagai reseller. Lalu
apa saja keuntungan sebagai reseller. Mungkin Kang Nur ini ya bisnis to bisnisnya bagaimana Kang Nuryanto? Mengapa posisi di mana Kang Nuryanto? Ya, bagaimana katanya komunitas untuk lembaga sosial keagamaan atau menjadi reseller daripada program ini? Ya, buat lembaga sosial keagamaan, memang ini sudah sangat banyak sekali begitu Pak. Partisipasi daripada lembaga sosial keagamaan, terus kemudian juga ada DKM, yang memang masih ada kekhawatiran khususnya di zona-zona merah, sebagaimana surat edaran keputusan dari Kementerian Agama begitu ya, bahwa kalau di zona merah itu perlu ada pengawalan yang lebih ketat dalam hal pelaksanaan kurban begitu. Nah, ada beberapa DKM yang memang sudah saja begitu nanti DKM menyerahkan daripada pemotongan itu ke tebar salur, dan mudohi daripada di DKM itu bisa menyaksikan lewat streaming YouTube gitu. Nah, terus kemudian juga gimana lembaga sosial keagamaan bisa menjalin kerjasama dengan kita. Nah, itu nanti kita bisa bicarakan konsep daripada lembaga sosial keagamaan ini, apakah masuk ke dalam tebarnya kah atau nanti salurnya kah begitu ya. Nah, ini nanti kita akan bicarakan lebih dalam, bisa nanti menghubungi kita begitu ya, menghubungi kita. Secara ekonomi nanti juga bagaimana kemudian bagi hasilnya begitu ya, untuk insentif untuk para reseller seperti ini. Bisa nanti kita juga akan bicarakan stoknya nanti di sana, stoknya jumlahnya berapa, paketnya berapa gitu ya, paketnya berapa banyak yang mau diumumkan, karena juga ini kita limit. Nah, ini kan karena juga dombanya eksklusif, barangnya limit. Nah, juga tentu nanti kita mau berapa banyak. Nah, itu nanti kita bisa tentukan di sana berapanya, nanti ada ketentuan untuk paket A, paket B, paket C, paket D, dan sampai kemudian ada 8 paket itu nanti berbeda-beda. Nah, itu nanti kita bisa kontak, boleh nanti kontak di saya 08112254.000 untuk buat para lembaga sosial keagamaan bisa bekerja sama dengan kita. Kalau untuk masalah satu harga, itu satu harga kita satu platform gitu ya. Satu harga. Cuma nanti kita dalam hal program kerjasama tentu ada ketentuan payment dan seperti apa mekanismenya begitu ya Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Ya, terima kasih Kang Nur. Ini juga ada untuk Kang Hasbi Luftimas. Bagaimana yang ingin kerjasama tadi sampaikan, langsung aja menghubungi Kang Nuryanto di nomor telepon yang tadi. Silakan untuk membicarakan bagaimana operasionalnya daripada kegiatan ini. Ini juga ada dari Pak Rahmat Setiadi. Apakah bisa pemesanan dagingnya dipotong lebih dari 9 bagian? Nah, mungkin konsep 9 bagian ini juga mohon disampaikan Pak Dewan. Kenapa 9 bagian? Apakah tidak bisa lebih kecil? Bagaimana gitu? Silakan Pak Dewan untuk menjawabnya. Saya buka dulu, unmute dulu. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Dewan. Baik, mungkin saya coba jawab dari pertanyaan Pak Rahmat. Jadi sebetulnya pada prinsipnya kita bagi 9 bagian itu adalah untuk memudahkan dalam pengemasan. Adapun kalau nanti minta dipotong lebih banyak, itu sebetulnya bisa saja, sangat bisa ya, karena kita peralatannya sangat penunjang. Cuma mungkin yang harus saya pertimbangkan adalah keterbatasan waktu saja. Karena ini tidak sedikit kan, program ini mungkin lebih dari 300 ekor. Jadi yang penting yang saya dahulukan adalah sisi estetika dan keamanan barangnya dulu gitu. Tapi kalau untuk potong lebih banyak, nanti kita pertimbangkan kalau waktunya memang memungkinkan, itu tidak mustahil dan sangat kalau memungkinkan bisa dilaksanakan. Mungkin itu aja Pak Moderator jawabannya. Ya. Lalu juga mungkin sedikit tambahan mungkin Pak Rahmat. Takutnya orang berpikir kalau terlalu kecil tidak jelas lagi ini seekor atau setengah ekor Pak. Karena dagingnya udah kecil-kecil. Tapi kalau 9 ini kalau digabungin lagi jadi 1 ekor lagi. Jadi ada juga pertanyaan sebelumnya, kenapa tidak kecil-kecil? Kalau kecil-kecil ya takutnya kayak tidak jelas apakah ini 1 ekor, setengah ekor, atau 1/4 ekor, atau 3/4 ekor. Tapi insya Allah dengan potongan 9 ini,
Ini kalau digabungkan lagi akan terbentuk satu utuh seekor dombanya terlihat gitu. Ini memang agak sedikit masih memberikan sedikit pekerjaan meskipun lebih mudah lagi di masyarakat, tapi intinya juga ini untuk masalah objektivitas atau keterbukaan kita dalam memanage daging kurban ini. Lalu sekarang ada lagi dari Kang Rahmat Hidayat. Untuk Pak Budi ya, untuk Pak Budi, mungkin Pak Ustadz Budi. Bagaimana Pak Ustadz katanya untuk bagian kulit? Karena memang ini disalurkan, karena gini, jadi mungkin clue-nya itu kenapa kulit? Karena kulit itu kalau disampaikan juga, mudohi pasti bingung. Kalau kulit domba ini kan dipotong-potong juga nggak bisa dikonsumsi. Tapi kita tadi sampaikan akan salurkan. Apakah harus ada ikrar akad dari mudohi? Terima kasih. Nah ini mungkin silakan Pak Ustadz Budi. Karena kita dalam aspek kulit dan usus, karena masalah juga ini kita membantu menyalurkan, jadi tidak dikirimkan ke mudohi. Nah, jadi ini adalah pertanyaannya apakah harus diikrarkan dahulu dalam bentuk term of condition daripada pemesanan kurban ini. Silakan Pak Ustadz Budi untuk menjawabnya. Saya unmute dulu. Ya, silakan Pak Ustadz. Ya, hatur nuhun. Jadi ketika kita menitipkan hewan kurban kita kepada lembaga yang menyelenggarakan proses penyembelihan dan nanti pendistribusian, itu sebetulnya kan total Pak Yudi. Nggak mungkin kita hanya menyerahkan kulit dagingnya saja, tapi kulitnya mah enggak gitu. Kan biasanya perdebatannya itu adalah karena ada hadis yang mengatakan tidak boleh kulitnya dijual. Kalau yang kulitnya dijual, yang kurban seolah tidak berkurban. Dalam pengertian si yang berkurban itu mendapat manfaat ekonomi dari kulitnya itu gitu. Jadi ini kan kalau ditarik lebih ke atas lagi soal bagaimana totalitas yang berkurban itu kesemuanya. Meskipun dibolehkan mengambil sepertiga bagian, ya. Tapi urusan yang kulit ini ada disebutkan secara khusus dalam hadis Baihaqi misalnya. Tapi juga mazhab Imam Hanafi membolehkan kulit itu dijual untuk dimanfaatkan kegiatan sosial. Jadi apakah perlu term and condition khusus? Tapi menurut saya ketika kita menyerahkan kurban kan total, ya kulitnya, ya dagingnya, ya tulangnya, ya jeroannya gitu. Jadi itu adalah bagian dari proses yang sudah diserahkan sepenuhnya. Nanti bagaimana didistribusikannya sehingga lebih manfaat kulit itu dari kalau dipotong-potong malah jadi tidak berarti apa-apa. Tapi kalau dikoleksi kemudian ada yang bisa mengelola dan bernilai ekonomi manfaat juga bagi masyarakat itu tentu lebih baik. Begitu, Kang Yudi. Terima kasih, Pak Ustadz. Jadi tadi sampaikan betul. Jadi seperti itu memang kondisinya. Jadi saya juga menjelaskan kenapa kulit dan usus ini. Karena kita ini ada satu, jadi kalau kita bicara mungkin ini ikhtiar. Bagaimana sistem produksi digabungkan dengan kecepatan, juga syar'inya terpenuhi. Jadi ini gabungan dari semua. Kulit itu memang selalu menjadi masalah untuk kulit domba karena memang agak sulit untuk dikonsumsi juga bisa katakan tidak mungkin. Tapi juga menjual ada hadis yang memang menyatakan tidak boleh. Jadi kita serahkan nanti lembaga itu yang akan mempertimbangkan bagaimana menggunakan atau memanfaatkan kulit tersebut. Kalau usus juga karena processingnya paling lama, ribet, jadi daripada itu menghambat prosesi yang ada, kita bersihkan, tapi itu kita nanti bekukan dan diserahkan juga. Tapi kalau babat relatif besar, itu tadi sampaikan Pak Dewan, itu kita rebus dulu, lalu bekukan. Jadi nanti kalau babat kondisinya sudah direbus. Sehingga tidak, karena khusus untuk babat usus, boleh kita ketahui, itu adalah bagian krusial kalau dalam bidang NKV ini, karena kalau tidak handlingnya tidak betul, babat usus ini bisa mencemari atau pembusukan itu paling cepat dalam bagian ini. Jadi mungkin gitu. Jadi kita harus menghandling, sangat hati-hati untuk bagian namanya green oval atau jeroan hijau, babat usus. Kalau babat kita langsung bersihkan, rebus. Usus kita ada waktu bersihkan, tapi itu nanti sampaikan untuk tidak menghambat proses pendistribusian. Demikian. Itu istilahnya semangat daripada yang kita lakukan. Tadi juga kepala kaki kondisi udah kita bekukan dulu. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak, saya juga misalnya ada yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung. Silakan untuk raise hand.
menyampaikan langsung, nanti akan saya kasih kesempatan untuk berbicara. Kita masih ada waktu sekitar 15-20 menit supaya kita bisa selesai sebelum azan zuhur. Silakan, ada yang ingin disampaikan. Nah, mungkin juga saya ada sedikit sambil menunggu pertanyaan lainnya. Sebentar. Ada yang raise hand atau... Oke. Ini mungkin Pak Asep Barli ini boleh menyatakan, tadi disampaikan, ada lembaga dari luar negeri yang sekarang sudah memblok kondisi ini, yang memang setiap tahunnya biasa menitipkan kurban, tapi tahun ini ingin mengikuti tebak salur. Boleh Pak Asep bercerita mengenai hubungan Pak Asep dalam 3 tahun ini dengan lembaga keagamaan dari Singapura khususnya, dan kenapa Singapura sampai sekarang berkurban di Indonesia? Apa yang terjadi di sana? Mungkin silakan Pak Asep untuk menyampaikan. Baik Pak. Dalam 2 tahun terakhir kita bekerja sama dengan satu perusahaan di Singapura namanya Watts Halal. Jadi mereka mengkoordinir Muslim Singapura yang ingin berkurban. Karena kurban di Singapura tidak semudah berkurban di Indonesia. Di Indonesia mungkin masih banyak tempat, banyak lokasi, banyak pilihan untuk melakukan kurban. Di sana, di Singapura dari 96 lokasi atau titik masjid yang disetujui oleh MUIS, MUI-nya Singapura untuk tahun ini hanya 26, Pak. Jadi sangat... Tahun ini mah tidak ada, Pak Asep mungkin. Oh iya, tahun kemarin. Betul. Tahun ini tidak ada. Tahun kemarin dari 96 hanya 26 yang bisa melaksanakan. Tahun ini total 0. Jadi Muslim Singapura melaksanakan kurban di luar Singapura. Tahun ini adalah kerjasama tahun ketiga kita bekerja dengan Singapura. Tahun pertama ada 158 ekor domba yang dipotong kebetulan tahun pertama di kandang kita di Malangbong, kita melaksanakan pemotongan hewan kurban dalam 2 hari. Kemudian tahun kedua 298 atau 300 kurang 2. Itu sama dengan jumlah yang hampir double dilakukan pemotongan di kandang kita. Posisi disalurkan penyaluran hewan kurbannya meliputi Tasik, kemudian Garut dan Bandung. Ada 56 lembaga, baik itu pesantren, kemudian kelompok masyarakat atau panti asuhan, rumah jompo yang mendapatkan hewan kurban dari Singapura. Kemudian di samping itu, nah untuk tahun sekarang sama, tetap mengikuti, tapi sekarang dari Singapura tidak terlibat secara langsung. Kalau dulu mereka ada standar yang dipakai adalah mereka yang mereka inginkan. Nah sekarang menyerahkan sepenuhnya kepada kita karena mungkin karena posisi COVID-19 juga, jadi mereka mempercayakan melakukan pelaksanaan pemotongan hewan kurbannya di kita, Pak. Barangkali itu mungkin, Pak. Ya, dengan program tebak salur ya Pak Asep. Betul. Oke, terima kasih Pak Asep. Jadi itu, dan saat ini memang sudah memblok sebagian jumlah daripada domba ini oleh program kurban Muslim Singapura itu. Saat ini juga mereka sudah memblok sejumlah ternaknya. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Kang Farid Hipsi. Bagaimana ini untuk pemesanan ke daerah, distribusinya? Mungkin bisa disampaikan lagi apa Pak Nur atau Pak Asep Barli. Distribusi daerah mana saja ini yang akan tercover oleh tebak salur ini? Mungkin bisa disampaikan Pak Asep. Ya. Pak Nur ya. Ya. Baik Pak, terkait dengan untuk distribusi, yang pertama kita memang membatasi karena keterjangkauan daripada daging itu sendiri dan proses transportasinya itu untuk yang namanya program tebar, ya, program tebar itu kita batasi untuk wilayah Kota Bandung. Jadi program tebar adalah
mendistribusikan daging yang sudah di packing tersebut itu kepada mudohi secara langsung di rumahnya gitu ya. Jadi nanti mudohi mendistribusikan mau ke tetangganya siapa yang dipilih itu silakan, atau menserahkan langsung kepada DKM untuk silakan didistribusikan. Itu hanya wilayah Kota Bandung atau jarak 20 km dari posisi Agromidshop, yaitu Jalan Ciliwung nomor 9, Kota Bandung ya. Itu untuk program tebar. Nah, bagaimana kemudian untuk wilayah di daerah yang lain yang mau bikin kerjasama? Nah, itu nanti akadnya kita adalah itu nanti berapa banyak gitu ya. Itu biasanya bisa kita lakukan untuk posisi distribusi satu titik. Jadi misalnya begini, ada yang mau di Jakarta, lembaga sosial keagamaan, atau di wilayah kabupaten lain gitu ya, itu bisa misalnya. Nah, itu lembaga sosial keagamaan tersebut atau distributor itu sendiri mengumpulkan misalnya untuk kuota misalnya 40 pack ya, 40 paket atau 40 ekor domba begitu ya. Itu nanti kita distribusikan, dimasukkan ke dalam mobil pendingin dan kita distribusikan ke satu titik nanti melalui lembaga tersebut untuk membantu mendistribusikannya kepada konsumen secara langsung, atau memang punya juga program yang namanya disalurkan gitu kira-kira. Seperti itu Pak untuk proses tebar salur daging kurban dalam hal distribusi. Berarti Pak Nur mungkin keterbatasan Kota Bandung itu hanya terbatas karena memang biaya yang kita hitung yang dibebankan hanya untuk distribusi wilayah Kota Bandung saja ya. Betul. Tapi kalau dari luar kota pesan diambil sendiri boleh nggak? Boleh, boleh, ya. Boleh sangat boleh. Diambil di Agromidshop aja gitu. Ya, atau dari luar kota, dari Jakarta, dari Surabaya, dari Jawa Timur, dari Jawa, mau ikut tetap di program tebar salurkan bisa. Nanti masuknya ke dalam program salur. Nah, gitu. Nanti kita juga mendistribusikan ke wilayah atau lembaga yang sudah kita tunjuk. Oke. Ya mungkin itu. Ya silakan kalau memang nanti ada yang kurang jelas, silakan. Ini Pak Nuryanto ini adalah ketua proyek daripada tebar salur ini. Jadi kita sangat bahagia jika para peserta yang berminat mendapatkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi Pak Nuryanto atau Kang Nuryanto, Kang Nur ya, atau Mas Nur. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bu Irma. Apakah sudah ada penelitian mahasiswa melihat kualitas daging hasil persilangan? Terima kasih. Atau belum ada, apakah bisa digambarkan singkat kualitas dagingnya dibandingkan dengan domba lokal? Silakan mungkin Pak Dewan yang saat ini sebagai konsumen akhir daripada domba persilangan Dorper Garut ini, apa sih bedanya antara domba-domba lokal dan domba Dorper Cross ini atau Cross Garut dengan Dorper ini dari sisi kualitas dagingnya? Apakah sudah ada penelitian atau belum? Silakan dijawab oleh Pak Dewan. Monggo, silakan. Saya unmute dulu. Ya, silakan Pak Dewan. Baik, terima kasih. Kalau untuk penelitian secara resmi belum ada ya. Tapi kita dari pengguna setiap hari, mungkin dapat saya sampaikan bahwa dari cross Dorper ini atau persilangan antara jantan Dorper dengan betina domba Garut ini menghasilkan kualitas yang sangat diminati oleh penggemar steak yang berasal dari daging domba. Dia dapat saya sampaikan di sini, mungkin keunggulannya yang pertama dari sisi ukuran. Dari umur yang sama, itu punya ukuran yang lebih besar atau punya perdagingan yang lebih tebal. Kemudian yang kedua dari sisi aroma ya. Ada perbedaan antara cross Dorper ini dengan domba-domba lokal, bahwa untuk aromanya tidak menyengat atau tidak berbau seperti halnya domba-domba lokal. Nah ini bagi penggemar-penggemar daging yang tidak terlalu suka dengan aroma yang terlalu kuat, ini sangat cocok sekali gitu. Jadi punya aroma yang lebih baik gitu, dibanding dengan domba-domba lokal. Kemudian yang ketiga adalah
dari sisi tekstur untuk keempukan ya. Jadi domba cross dorper ini punya derajat keempukan yang lebih baik, sehingga kita dengan yakin bisa menggunakan bahwa dari produk cross dorper ini untuk bahan-bahan stick yang mungkin dimasak secara sederhana atau dimasak sebentar, tetapi menghasilkan rasa dan tekstur yang sangat baik. Mungkin 3 hal itu menurut penilaian saya yang setiap hari berkecimpung di Agromit Shop dan di Resto Naismith ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sementara, tapi bukan dari hasil penelitian secara resmi. Itu aja mungkin Pak Moderator. Mungkin saya tanya sebagai, kalau harian dijual nggak di Meat Shop sekarang, Pak Dewan? Ya, untuk harian kita jual di Meat Shop untuk all item dari bagian domba tersebut. Tapi memang terus terang ada keterbatasan bagian-bagian tertentu. Sebetulnya kita jual semua, cuma ada bagian tertentu yang lebih dulu terserap oleh restoran. Itu aja mungkin bedanya, Pak Moderator. Ya, oke. Jadi maksudnya kalau memang berminat menyicipi dahulu, itu bisa ke Agromit Shop, beli dagingnya, atau mencicipi menunya di It's Nice to Meet You. Itu ada namanya dorper cross, dombanya ya, dagingnya. Dan itu bisa dirasakan langsung bagaimana kondisinya. Udah ada penelitian nggak Pak Dewan mengenai kualitas daging domba ini? Belum Pak, secara resmi belum ada. Belum ada ya? Belum. Ya mungkin itu nanti silakan. Ya. Kalau ada mahasiswa yang dari jadi peluang, Pak. Ya itu bisa menjadi peluang untuk penelitian ya, kualitas karkas. Nah ini juga langsung saja Pak Dewan, ada pertanyaan lanjutnya. Karkasnya berapa persen dari bobot hidup? Pengalaman sekarang memotong dorper ini. Kita mungkin potong sebulan itu untuk waktu-waktu normal tidak kurang dari 30 ekor, Pak. Mungkin 30 sampai 40. Itu rata-rata karkas yang kita dapatkan antara 48 sampai 52%. Memang itu dipengaruhi juga oleh jenis kelamin, Pak. Mungkin yang betina yang lebih rendah, tapi tidak lebih rendah dari 48, dan yang jantan bisa lebih tinggi. Itu gambarannya, Pak. Jadi rataannya bisa dapat 50% Di rataan? 50, Pak. Kalau di sebaran 48, 52 itu di 50, Pak. Ya, jadi sampaikan tadi ada jantan betina. Memang yang unggul biasanya jantan, tapi betina biasa. Tapi in average mungkin di 50. 50. Oke. Ya. Itu pertanyaannya. Ini ada juga pertanyaan Pak. Nanti bagaimana linknya akan dibagikan? Mungkin ini Mas Nuryanto nanti ya. Semua yang daftar ini mendapatkan link, atau misalnya mau diketik Mas Nuryanto untuk akses terhadap link materi. Tadi ada pertanyaan mengenai persensi. Mungkin kita tidak membagikan piagam atau sertifikat dalam webinar ini, tapi materi bisa di-share. Nanti Mas Nuryanto tolong aja diketik di mana bisa diakses nanti materi daripada presentasi daripada para narasumber hari ini. Diketik di box message aja. Saya coba lagi. Oh ini, Kang Hasbi, untuk tebar hanya di Bandung, jika program salur, daerahnya mana saja? Ini mungkin Mas Nuryanto bisa menyampaikan pengalaman kita menyalurkan kurban dalam 3 tahun terakhir ini ke mana saja wilayahnya. Oke. Pertanyaannya untuk tebar hanya Bandung, jika program salur daerahnya kemana saja? Oke, karena untuk program salur adalah kita di situ nanti konsumen atau misalnya para mudohi bisa memilih ya, di situ bisa memilih nanti bisa dibuka nanti DIT titik LY garis miring tebar salur, T-nya besar dan S-nya besar. Nah itu nanti bisa dibuka di sana. Nah nanti mudohi bisa memilih, ada pilihan mau menyalurkannya ke pilihannya ke pesantren kah, mau ke desa kah, atau mau ke lembaga sosial keagamaan kah, atau ada yang lainnya, atau masyarakat umum, itu nanti bisa dipilih begitu. Nah sesuai dengan request daripada mudohi, nanti kita akan membagi begitu
ya, ternak yang ini, ternak mudohi ini dititipkan misalnya mau ke pesantren. Nah, beberapa wilayah 2 tahun sebelumnya itu kita membagikan, ada beberapa wilayah. Yang pertama ada di Kabupaten Bandung, kemudian juga ada di Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga ada di Kota Bandung, ada juga di Garut, ada juga di Tasik, ya. Itu beberapa wilayah, ada 5 wilayah yang sudah kita jangkau dalam program 2 tahun sebelumnya, yaitu melalui program dengan lembaga di Singapura begitu ya. Karena beliau mengamanahkan kepada kami beberapa lokasi titik yang kita salurkan. Jadi ada Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut, ya, dan Kabupaten Sumedang, satu lagi tambahan. Jadi ada 6 wilayah yang sudah kita jangkau untuk penyaluran daripada kurban di 2 tahun sebelumnya atau dalam konteks program salurnya begitu. Ya. Oke, terima kasih Kak Mas Nur, Kang Nur untuk penyampaiannya. Jadi ini kita telah nanti bisa dipilih di menu yang ada. Tapi juga nanti memilih apa paket apa atau tebar atau salur yang akan diambil. Saya sampaikan. Oke, ini saya lihat sudah hampir semua pertanyaan yang ada di chat box sudah saya sampaikan. Jadi intinya adalah memang mudah-mudahan informasinya cukup jelas dan kita juga tidak menutup diri kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut. Itu bisa kontak langsung ke Saudara Nuryanto. Kontaknya ada banyak di flyer-flyer yang dibagikan atau tadi telah disampaikan. Intinya adalah program ini satu adalah program yang kita introduksikan melihat daripada potensi, kebetulan grup kami memiliki sebuah potensi yang cukup atau bisa dikatakan lebih dari cukup untuk memenuhi persyaratan-persyaratan. Satu, bagaimana menyediakan hewan ternak atau ternak domba untuk berkurban yang layak dari sisi persyaratan syar'inya. Jadi umurnya, kesehatannya, kegemukannya, itu kita memiliki fasilitas itu. Kami memiliki peternakan yang cukup besar di Garut, juga kita memiliki mitra yang mungkin boleh nanti sampaikan kalau nggak salah, mitranya itu juga tidak lebih sedikit daripada kapasitas kandang kita. Cukup besar, dan itu dalam satu kesatuan manajemen yang sama. Jadi meskipun peternak memelihara ternak dombanya di tempatnya masing-masing, tapi manajemennya sama, karena ini cluster based, berbasis cluster tertutup. Yang kedua, fasilitas yang kita miliki adalah infrastruktur untuk memotong secara halal. Lalu infrastruktur untuk mentreatment atau menghandling daging secara hygiene. Dan yang keuntungan lainnya adalah mudohi yang melakukan kurban itu masih bisa melihat bentuk daripada, ya nanti pemotongan akan mengetahui, lalu juga bentuk daripada daging yang telah dipotong atau memang mau menyalurkannya ke tempat lain. Di sini semua kita memiliki fasilitas tersebut. Sehingga diharapkan para yang berkurban itu merasa nyaman dengan hal yang ada sekarang. Pengalaman kami di kurban ini, boleh saya katakan, mungkin saya sendiri pribadi, itu semenjak saya mahasiswa sudah jualan domba, Pak Ustadz. Ya. Jadi sejarah saya masuk wirausaha ternak domba ini, sejarahnya itu karena saya sejak mahasiswa itu tukang jualan domba dulu. Malah mungkin Pak Dr. Ahmad ini teman seangkatan saya, itu kita sampai ya waktu itu boleh dikatakan pionir berdagang domba model yang sekarang itu banyak sekali. Yang kedua, hal ini kita juga lihat daripada kenyamanan ini adalah masalah COVID yang sekarang menjadi concern masyarakat. Jadi banyak masyarakat abdi teh hoyong berkurban tapi abdi sieun nu muncitna teu tertib malah jadi pusat penyebaran penyakit. Insya Allah kalau dengan ini handling karkas pun hanya satu orang satu, tidak dilakukan berkelompok karena tadi katakan ada kata kunci dari Pak Iwan, saya mencoba mensarikan profesional. Pemotong pun kita bersertifikat profesional. Kalau profesional
domba hiji mau digulung karena mereka sudah profesional. Tapi kalau kita tidak profesional, domba hiji digulung keopatan biasa. Jadi dipegang, 2 orang megang domba, 1 orang megang kepala, 1 orang memotong. Karena apa? Karena orang itu belum terbiasa. Nah, kita yakinkan, pastikan dalam pemotongan sekarang ini biasa kita gunakan 2 orang, tapi kita hanya 1 orang menangani pemotongan, 1 orang 1 ekor pengulitan dan membuka jeroan. Nanti juga tiap handling 1 domba dilakukan oleh 1 orang. Jadi tidak ada handling 1 ekor dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Ini hal yang kita sepakati, karena itu kita mengacu pada protokol COVID. Kalau kita membaca surat edaran Dirjen Peternakan, surat edaran Menteri Agama yang baru keluar, itu semua membatasi proses kumpul-kumpul atau berkerumunnya orang dalam kegiatan kurban ini. Ini yang harus dipastikan. Jadi ini juga saya hanya berikhtiar mencarikan solusi dalam kondisi ini sehingga kenyamanan umat muslim dalam berkurban itu menjadi ada pilihan dalam kondisi seperti ini. Sehingga istilahnya kita di sini hanya menyediakan sebuah fasilitas terobosan bagaimana kurban tahun ini bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan baru. Demikian karena memang saya lihat sampai terakhir tidak ada pertanyaan lanjutan, lalu linknya sudah disampaikan, silakan di copy dulu di chatbox ada linknya. Nanti Pak Nur bisa menghubungi WhatsApp ke masing-masing peserta di mana mendapatkan linknya dan juga nomor kontak. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada yang terhormat narasumber Ustadz Budi Prayitno yang berkenan untuk menyisihkan waktunya selama hampir 3 jam dalam webinar ini. Juga para narasumber Pak Asep Barli dari Agro Investama, lalu juga Pak Deiwan dari Agromitsop, juga sesepuh kita juga saya terlihat ini Kang Rahmat Setiadi. Sehat Pak Rahmat? Karena Pak Rahmat ini kesepuhan saya belum bertemu udah hampir 4 bulan ya Pak Rahmat. Karena kita memang komit untuk masalah distancing. Juga saya lihat teman-teman dari HIPSI, ada Kang Fahmi, juga HIPSI Kuningan, Kang Dana Vega. Kalau urusan seperti ini gurunya sebenarnya Kang Dana Vega. Salam saya untuk kawan-kawan. Juga teman-teman saya lainnya yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Sampai akhir ini saya melihat masih 75 peserta yang hadir. Dari tadi topnya sekitar di atas 80 orang. Dan mudah-mudahan informasinya tersampaikan dengan baik. Oh, juga kawan kita Kang Abdul Rosid dari BJB, karena BJB ini juga yang membantu para peternak dalam melaksanakan programnya dan mudah-mudahan juga BJB mempelopori percontohan kurban ini. Insya Allah tidak kalah sama Muslim Singapura BJB ya katanya. Ya saya tunggu juga karena ini juga para peternak binaan BJB juga. Juga saya lihat ada beberapa peternak binaan kita juga ikut webinar pada siang hari ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang pas, atau kurang jelas. Silakan untuk bisa menindaklanjutinya dengan Pak Nuryanto. Saya ucapkan terima kasih atas hadiran Bapak, Ibu semua, atas waktunya yang telah disisihkan untuk mengikuti webinar ini. Mohon maaf jika ada kekurang pasan dalam penyampaian atau kekurang jelasan dalam informasi yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.